Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas RKPLA bakalan menjelaskan tentang bagaimana sebuah proyek yang gagal, yaitu dengan judul Memahami Kegagalan Friendster, Peran Penting Manajemen Proyek Dalam Kesuksesan. Baik, sebelum lanjut kepada materi, perkenalah kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada ini Alif dengan NRP akhir 009. Yang kedua adalah saya, Diki Febri Madani dengan NRP akhir 036. Selanjutnya ada Nida Aulia dengan NRP akhir 095. Dan terakhir, ada Kadek Mawar dengan NRP akhir 179. Berikut ini merupakan outline dari presentasi kami kali ini. Yang pertama ada apa itu Friendster. Selanjutnya fitur apa saja yang ditawarkan olehnya. Dilanjut dengan penyebab kegagalan. Dan diakhiri dengan kesimpulan dan juga saran. Pada kali ini kita akan memasuki section pertama yaitu apa itu Friendster. Friendster merupakan sebuah situs web sosial yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2002. Ini adalah salah satu jejaring sosial paling awal yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi, berinteraksi dengan teman-teman, dan berbagi konten seperti foto, pesan, dan juga media yang lainnya. Friendster menjadi sangat populer pada awal tahun 2000-an, terutama di wilayah Asia Tenggara. Situs ini memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dengan teman-teman yang sudah ada, dan mencari teman baru berdasarkan minat dan profil. Pengguna dapat mengirim permintaan pertemanan, mengumpulkan daftar teman, dan memperbarui status mereka sendiri untuk berbagi pemikiran dan aktivitas tertentu. Namun, sayangnya Friendster kehilangan popularitasnya ketika jejaring sosial lain seperti Facebook dan Twitter mulai muncul dan mendominasi pasar. Pada tahun 2011, Friendster menghentikan layanan jejaringan sosialnya dan berfokus pada permainan daring. Akhirnya, Friendster dijual dan diubah menjadi platform game online Asia yang dikenal sebagai Friendster Network. Meskipun Friendster bukan lagi jejaring sosial utama, ia memiliki tempat yang sangat penting dalam sejarah perkembangan media sosial yang merupakan salah satu pendahulu atau pelopor bagi situs-situs seperti Facebook yang menjadi sangat populer di seluruh dunia hingga saat ini. Kemudian untuk poin berikutnya adalah fitur yang ditawarkan oleh Friendster. Kemudian untuk fitur-fiturnya yang pertama ada profil pengguna beserta foto profilnya. Nah di sini itu berisi tentang identitas diri, foto profil tadi, status hubungan, pekerjaan, pendidikan, minat, member scenes, lokasi, dan last login. Kemudian ada fitur pencarian. Fitur ini digunakan user untuk mencari user lain berdasarkan kriteria yang diinginkan seperti nama, lokasi, atau minat. Kemudian ada feature friends. Ini itu digunakan untuk memilih 6 profil user lain untuk bisa ditampilkan di halaman depan. Kemudian ada status aktivitas. Di sini itu digunakan user untuk menampilkan pembaruan aktivitas user maupun teman seperti pembaruan status, komentar, profil, dan sebagainya. Kemudian ada foto galeri. Di sini itu digunakan user untuk mengupload foto dan menjadikannya album atau galeri. Kemudian ada fitur message. Itu bisa digunakan user untuk mengirim pesan pribadi atau grup, untuk berinteraksi dengan teman atau user lain melalui chat dan bergabung dengan grup atau komunitas sesuai dengan keinginan user. Kemudian untuk fitur berikutnya yaitu ada testimonial. Jadi fitur ini itu memungkinkan user untuk melakukan testimoni terhadap user lain mengenai pemilik profil. Kemudian ada fitur custom page. Jadi di fitur ini itu bisa memungkinkan user untuk mendesain tampilan profil mereka agar lebih menarik user lain untuk berkunjung. Kemudian ada Who's Viewed Me. Jadi fitur ini itu digunakan untuk mengonfirmasikan user terkait user lain yang mengunjungi profilnya. Kemudian ada game. Jadi fitur ini itu memungkinkan user untuk bermain dengan sesama pengguna lainnya. Kemudian di fitur ini juga terdapat beberapa macam game atau permainan seperti permainan sosial, teka-teki, simulasi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada penyebab kegagalan dari Friendster.
Penyebab yang pertama adalah kompetisi yang kuat. Hadirnya Facebook sebagai kompetitor mampu menawarkan fitur-fitur yang lebih menarik dan pengalaman penggunaan yang lebih baik, sehingga mengurangi daya tarik Friendster di mata pengguna. Selanjutnya adalah kurangnya inovasi. Pengelola pengembang Friendster tidak mampu berinovasi agar bisa bertahan sebagai leader. Blog, foto, hubungan dengan teman jarak jauh, dan saling tukar-menukar testimoni adalah fitur pada Friendster. Namun, fitur-fitur tersebut tidak mengalami perkembangan. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah lambat beradaptasi. Friendster tidak secara efektif merespon kebutuhan dan keinginan pengguna baru yang mencari fitur-fitur yang lebih menarik dan interaktif. Penyebab yang selanjutnya adalah kesalahan pada fitur Friendster itu sendiri. Yang pertama, Friendster tak mampu membendung fake user dan spam. User sering mengeluh akan pesan berantai yang terdapat dalam kotak masuk mereka. Pesan itu juga berasal dari akun palsu yang hanya dipergunakan untuk mengirimkan pesan spam, sehingga hanya sedikit teman yang benar-benar dikenal dalam aplikasi Friendster itu. Kemudian, yang kedua adalah munculnya fitur customization pada halaman profile. Banyak pengguna bebas untuk mengubah atau memberikan desain yang jauh daripada kata nyaman, dan penempatan iklan membuat sistem navigasinya terhambat dan loading pun menjadi lebih berat akibat adanya customization ini. Oke, seperti apa yang sudah kita lihat sebelumnya, apa itu Friendster, fitur apa saja yang ditawarkan, dan apa sih penyebab kegagalannya? Di sini saya dapat simpulkan, Friendster adalah salah satu jejaring sosial awal yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan media sosial. Namun, Friendster mengalami kegagalan karena berbagai alasan seperti kompetisi yang kuat dari platform lain, lambat beradaptasi dengan perubahan, dan kurangnya inovasi, dan masalah dalam pengelolaan fitur. Kemudian, Friendster beralih fokus menjadi platform game online di Asia. Nah, untuk menghindari nasib yang serupa, platform media sosial harus selalu berusaha untuk berinovasi, beradaptasi dengan tren baru, dan mendengarkan kebutuhan dan keinginan pengguna. Di sini saya memiliki beberapa saran yang dapat kita ambil dari kegagalan Friendster. Yang pertama itu inovasi berkelanjutan. Di sini kita harus tetap berinovasi dan memperbarui fitur sesuai dengan perkembangan teknologi dan frekuensi pengguna. Dengarkan umpan balik pengguna dan terapkan perubahan yang relevan agar pengguna tetap merasa nyaman. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Di sini kita harus tetap jalin komunikasi yang efektif dengan pengguna dan kita harus cari tahu apa sih yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Kita pertimbangkan untuk mengadakan survei atau konsultasi pengguna secara rutin. Selanjutnya, kita kendalikan fake user dan spam. Di sini kita harus perhatikan keamanan dan kebersihan platform dari spam dan akun palsu. Terapkan langkah-langkah efektif untuk mengendalikan masalah ini agar pengguna tetap nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, yang keempat ada desain yang terfokus. Di sini kita harus pertimbangkan kembali desain dan tampilan platform agar mudah dan ramah pengguna. Jangan mengorbankan kenyamanan pengguna demi iklan. Nah, selanjutnya ada pengelolaan yang kompeten. Di sini kita harus memastikan pengelolaan platform dikelola dengan baik, termasuk pemeliharaan teknis yang rutin, dukungan pelanggan yang responsif, dan penanganan yang efektif terhadap masalah yang muncul. Dan selanjutnya itu kita harus integrasi dengan tren baru. Di sini kita selalu harus pertimbangkan untuk berintegrasi dengan tren baru dalam teknologi dan media sosial, seperti integrasi dengan platform mobile dan teknologi terkini. Selanjutnya, keberlanjutan jangka panjang. Kita harus fokus pada keberlanjutan jangka panjang daripada upaya yang hanya bersifat sementara. Di sini kita pertimbangkan efek apa saja untuk jangka panjang dari setiap keputusan dan perubahan yang diimplementasikan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, platform media sosial dapat meningkat, peluang kesuksesan dan tetap relevan dalam kompetisi yang terus berubah dalam dunia media sosial.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.